Aksi adu mulut hingga saling dorong mewarnai unjuk rasa puluhan massa dari tim deklarator pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Barat menunjuk Dance Sangkek sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan HUT Pekabaran Injil. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 14 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, aksi adu mulut hingga saling dorong dan nyaris ricuh mewarnai unjuk rasa puluhan massa dari tim deklarator pemekaran Provinsi Papua Barat Daya di halaman kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tim deklarator pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang mencoba masuk ke kantor Gubernur Papua Barat Daya saat menggelar aksi unjuk rasa menolak penunjukan pelaksana tugas Kepala Dinas atau OPD Jumat siang. Namun dihalau petugas polisi dari Polres Sorong Kota dibantu Satuan Polisi Pamong Praja. Akibatnya massa kemudian melakukan aksi adu mulut dan kemudian saling dorong hingga nyaris ricuh. Staf ahli penjabat Gubernur Yakob Karet yang mencoba menenangkan massa justru terlibat aksi adu mulut dan saling dorong tersebut. Massa bersikeras penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat harus menerima aksi mereka, padahal beliau sedang melakukan dinas luar. Massa yang semuanya adalah orang asli Papua melakukan aksi unjuk rasa lantaran dipicu penunjukan PLT Kepala OPD oleh penjabat Gubernur, namun tidak mengakomodir calon-calon dari kelompok tertentu. Padahal ada 3 kelompok yang memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, yaitu kelompok deklarator, kelompok presidium pemekaran, dan tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Mereka sepakat meminta jatah PLT Kepala OPD. Aspirasi kami, kami berlaku bertemu dengan Bapak Gubernur. Kami juga sampaikan aspirasi kami. Kami sudah datang dengan jalan damai. Kami sudah berjumpa Bapak Gubernur dengan cara yang baik. Tapi ternyata bukan Bapak Gubernur yang salah. Yang salah adalah mantan-mantan pejabat, mantan-mantan orang yang... Diketahui penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat tidak berada di kantornya saat masyarakat menggelar aksi unjuk rasa tersebut. Aspirasi para pendemo kemudian diserahkan ke staf ahli Gubernur Yakob Karet yang kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan masing-masing tim pemekaran untuk membicarakan tuntutan mereka tersebut. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mempersiapkan perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun 2023, penjabat Gubernur Papua Barat menunjuk Dance Sangkek sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan HUT Pekabaran Injil. Setiap tanggal 5 Februari, masyarakat di Tanah Papua memperingati hari masuknya Injil di Tanah Papua. Di tahun 2023 akan dirayakan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun. Untuk menyambut perayaan HUT Pekabaran Injil, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menunjuk Dance Sangkek sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan HUT Pekabaran Injil yang ke-168 tahun. Pesan tersebut disampaikan langsung oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang mengatakan untuk kesiapan 5 Februari 2023 dalam rangka masuknya Injil di Tanah Papua. Untuk saat ini Pulau Mansinam harus dibenahi, karena pada perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 nanti banyak wisatawan yang akan datang mengunjungi Pulau Mansinam. Dikatakan Paulus Waterpauw bahwa hari besar Injil masuk di Tanah Papua, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dijadwalkan akan hadir bersama para menteri dan juga pimpinan umat akan turut hadir dalam puncak acara HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua. Dengan demikian pemerintah daerah Provinsi Papua Barat bersama masyarakat harus siap. Kita juga sudah menyusun panitia untuk kesiapan 5 Februari dalam rangka hari Injil masuk di Tanah Papua. Saudara kalau ke Pulau Mansinam hari ini, saudara bisa lihat ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Ada banyak hal yang harus kita benahi.
itu bagian yang setuju tidak setuju, suka tidak suka, harus kita orang tangani. Karena apa? Itu menjadi perhatian warga masyarakat Nusantara, tapi juga seluruh dunia, ya, yang mungkin mereka akan datang untuk memperingati bersama masuknya Injil di tanah Papua ini. Saya juga sudah dengar dari beberapa pejabat sondingan bahwa Bapak Wakil Presiden mungkin berkenan juga akan hadir. Artinya berarti ada banyak menteri juga akan hadir. Artinya berarti ada banyak pimpinan umat juga yang akan hadir. Berarti kita harus siap-siap. Siap-siap dari sekarang, ya. Ketuanya saya tunjuk langsung Pak Sekda untuk mengakomodir ini, untuk menyiapkan segalanya. Nah itu yang pertama yang saya mau informasikan. Nanti pimpinan-pimpinan saudara-saudara akan menjelaskan lebih rinci, karena itu sudah kita rapatkan bolak-balik, ya, untuk pembahasannya. Saya berharap teman-teman pimpinan OPD suarakan ini, sampaikan ini kepada seluruh pegawai hingga semua bisa mengerti. Kemudian Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau berharap kepada pimpinan OPD dan staf yang ada di pemerintahan Provinsi Papua Barat serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan HUT Injil masuk di tanah Papua ke-168 tahun. Karena perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 masuk dalam agenda prioritas yang harus dilaksanakan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kabupaten Manokwari menggelar lepas sambut bersama bunda-bunda PAUD di Manokwari. Mengusung tema dengan semangat tahun baru 2023, kita wujudkan transformasi pendidikan usia dini yang cerdas, bermartabat, mandiri, dan berkualitas. Dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari yang disampaikan Kepala Bidang PAUD Marta Tasik, dalam acara lepas sambut Himpaudi Kabupaten Manokwari di Gedung Aula GKI Efrata Wosi, Sabtu 14 Januari 2023 menyampaikan, pendidikan harus berubah sejak sekarang, dan yang dapat merubah hal itu yaitu guru-guru, terlebih khusus guru PAUD sebagai garda terdepan dalam membangun dunia pendidikan. Apa tuh yang akan berubah? Ya, tentu pendidikan. Betul. Lalu siapa yang merubahnya? Kita semuanya. Dimulai dari mana? Tadi sudah dikatakan bahwa kita adalah garda terdepan. Kita yang merubahnya, tidak menunggu orang lain. Karena itu program Mas Menteri ada guru penggerak. Nah, diharapkan di setiap sekolah ada guru yang menggerakkan tentunya. Jangan hanya berdasarkan dari perintah kepala sekolah. Tapi setiap kita, guru-guru yang ada di sana, hendaknya kita membawa perubahan. Wakil Ketua Himpaudi Kabupaten Manokwari Heni Kuswanti berpesan kepada guru-guru PAUD untuk bersama-sama meningkatkan pendidikan usia dini yang cerdas, bermartabat, serta berkualitas, terutama loyalitas dalam profesi kita maupun kepada pemerintah daerah. Pendidikan anak usia dini yang cerdas, bermartabat, dan berkualitas. Loyalitaslah kepada profesi kita. Loyalitaslah kepada pemerintah daerah. Loyalitaslah kepada dinas pendidikan yang menaungi kita. Mari kita bersama membangun komitmen untuk mendukung setiap kebijakan, baik itu kebijakan daerah maupun kebijakan pusat. Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia Suster Ancelma Teniwood mengatakan, di tahun 2023 ini pendidik dan tenaga pembimbingan anak usia dini terus meningkatkan kompetensi mereka dan berkomitmen mewujudkan transformasi pendidikan usia dini yang cerdas, bermartabat, mandiri, dan berkualitas. Di tahun 2023 ini, pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dalam tugas dan tanggung jawab dan semangat untuk meningkatkan kompetensinya.
Mulai dari tempat ini, kita berkomitmen dan tekad mewujudkan transformasi pendidikan anak usia dini untuk maju bersama demi terwujudnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas di Kabupaten Manokwari yang kita cintai. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Manokwari memprediksi cuaca di sekitar wilayah Manokwari selama 2 hari ke depan secara umum masih berawan. Namun pada siang hingga sore hari terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Demikian disampaikan forecaster BMKG Manokwari Nadia Putri mengatakan berlaku pada tanggal 14 dan 15 Januari 2023, wilayah Manokwari pada umumnya cerah berawan. Namun pada siang hingga sore hari terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malamnya diperkirakan berawan, namun dini hari diperkirakan akan kembali hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan arah angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 20 knot. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 95%. Perkiraan cuaca Kabupaten Manokwari untuk hari Sabtu 14 Januari hingga Minggu 15 Januari sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Timur diperkirakan pada pagi hari dengan cuaca berawan, kemudian siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan, kemudian pada malam hari diperkirakan berawan, kemudian dini hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 20 knot. Kemudian dengan kelembapan udara sekitar 70 sampai 95%. Forecaster BMKG Rendani ini berpesan kepada para nelayan di perairan Laut Manokwari agar tetap waspada dengan cuaca yang selalu berubah-ubah, dengan selalu mengupdate informasi tentang perakiran cuaca di BMKG. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 14 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.